Selamat siang, Bu Jenny. Selamat siang, Pak Kentri. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah, baik, Pak. Ya, kayaknya ini lagi sibuk kanan kiri kayak setrika ya, Bu Jenny. Iya, mohon maaf, Pak. Tetap Iya, semangat, Bu. Yang penting sehat selalu. iya, Pak, terus Langsung kita semangat. mulai, Bu. Ini saya juga Nggih, berdebar-debar ini. Ini berarti saya coachnya dulu, Bu Jenny kusinya ini. nggih, Pak. Oke, biar biar enak saya hitung sampai 3 baru mulai ya Bu ya, biar momennya Ya, pas karena ini nggih, nggak Pak. bisa dijeda di rekaman. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Jenny. Selamat siang, Pak. Apa Nggih, kabarnya hari ini? alhamdulillah luar biasa, Pak. Tetap semangat. Alhamdulillah tetap semangat. Akhirnya kita rezeki ketemu di coaching pertama ini nggih Bu Jenny. Ya, Pak, ini yang pertama kali kita dijadwalkan untuk coaching, Pak. Apa yang ingin dibicarakan dalam topik pertama ini, Bu Jenny? Begini, Pak, selaku kepala sekolah sekolah penggerak yang baru dicanangkan, maksudnya baru dinobatkan di sekolahan kami. Di sini saya menjabat sebagai kepala sekolah dan alhamdulillah sudah diberikan kesempatan untuk ikut di dalam program sekolah penggerak. Nah, namun dari sisi lain dari kebahagiaan ini ada sisi lain yang membuat saya khawatir, Pak, akan keberlanjutannya program sekolah penggerak ini di sekolahan saya. Izinkan saya untuk sharing, Pak, ya, untuk hari Monggo, ini. monggo Bu Jenny. Begini, Pak, singkat cerita, kalau dari sisi ini saya di Bapak Ibu guru yang ada di sekolahan saya itu kebetulan uh, kurang mendukung adanya sekolah penggerak, yang dalam artian tidak semisi semuanya kompak mendukung untuk suksesnya program sekolah penggerak ini. Jadi saya selaku kepala sekolah itu kira-kira bagaimana, Pak? Saya harus memberikan motivasi, kemudian memberikan pengertian kepada para guru tersebut. Oke, Bu Jenny. Sebenarnya harapan Bu Jenny selaku kepala sekolah penggerak ini, apa yang ingin diharapkan dari Bu Jenny ketika awal ikut seleksi, kemudian sudah lulus, itu harapan besarnya dari Bu Jenny apa? Saya punya harapan yang sangat besar, Pak. Makanya saya sudah melalui tahapan demi tahapan itu untuk proses pendaftaran sekolah penggerak itu sangat sulit, Pak, ya, tidak mudah dan itu berbagai perlu perjuangan yang luar biasa. Jadi dari awal perjuangan itu pasti ada niatan yang benar-benar kuat untuk mewujudkan sekolah saya itu menjadi sekolah kami menjadi sekolah penggerak ikut di dalam program sekolah penggerak itu yang utama tujuannya yakni ingin ada perubahan, ada paradigma baru di dalam perkembangan pendidikan khususnya di sekolahan kami, yakni ingin memusatkan sekolah ini terpusat pada murid seperti itu, Pak, dan Bapak Ibu gurunya juga menjadi guru yang kreatif, kemudian siswa kami senang di sekolah karena notabene sekolah kami ini ada di desa, Pak, di tengah desa, jadi agak sulit untuk memacu motivasinya siswa dan guru. Jadi ini ada program baru sekolah penggerak ini sepertinya sangat menarik untuk saya ikuti dan akhirnya akan menjadikan lulusannya output dari lulusannya kami itu akan menjadi lulusan yang unggul gitu. Itu Iya, tujuan kami, Pak. jadi tujuannya sudah
berparadigma mulai awal ya dari Bu Jenny, hebat sekali. Iya Pak, Oke. betul. Terus kira-kira Bu Jenny, selama Bu Jenny mengikuti tahapan proses seleksi, terus kemudian dengan paradigma yang sudah dibangun bahwasanya untuk menghasilkan murid yang unggul, itu guru-guru di sekolah Bu Jenny itu mengikuti nggak proses itu atau tahu nggak kalau ini kepala sekolah saya sedang mengikuti program ini, kemudian tujuan kedepannya seperti ini. Menurut Bu Jenny kira-kira tahu nggak guru-guru di sekitar Bu Jenny? Ya jelas tahu Pak, karena di dalam beberapa rapat ya, dalam beberapa pertemuan itu sudah saya sampaikan. Ketika sudah kita membaca ada edaran untuk kita diharuskan untuk mendaftar sekolah penggerak itu sudah kami sampaikan melalui rapat di Dewan Guru dan juga komite, dan itu sudah diapresiasi gitu, didukung. Namun kemungkinan kurang begitu paham, ada yang tidak aware gitu, tidak, maksudnya ada yang tidak mendukung di balik itu, cuman iya saat rapat gitu saja. Namun kenyataannya itu ada omongan di belakang yang aduh ini kok ikut program seperti ini sih, kayak menyusahkan guru deh, yang ini aja belum kelar, masih ada kurikulum yang 2013 aja masih belum tercapai dengan baik, ini ikutan lagi. Jadi seolah-olah saya itu kepala sekolah yang memaksa guru dan juga seluruh stakeholder itu harus mengikuti alur saya, padahal saya itu kan tujuannya Padahal baik tidak Pak. demikian ya Bu Jenny ya. Padahal tidak demikian ya maksudnya. Oke. Tapi tadi sempat diungkapkan itu ngobrolnya di belakang Mas, tidak terungkap ketika diskusi pemaparan di dalam Betul, rapat. iya Pak. Oh gitu. Nah itu waktu saya mengutarakan kan pasti ditawarkan terlebih dahulu kan ya, ini tujuan saya, oh ini ya Pak, iya Bu, bagus ini seperti ini gitu, ada ini ada dukungan secara moral seperti itu ya Pak. Tapi di balik itu saya mendengar ada keluh kesah dari Bapak Ibu guru, tidak hanya satu namun ada beberapa yang berkeluh kesah tentang itu. Nah itu menjadi jadi saya agak pesimis gitu Pak ke depannya. Nah ini saya sudah terlanjur nih, gimana nanti selanjutnya gitu. Ini Bu Jenny, kita coba tarik ke belakang lebih jauh lagi. Sebelum sekolah penggerak yang diikuti, tentunya kan sekolah yang dipimpin Bu Jenny itu juga mengikuti beberapa program-program yang lain. Iya, betul, pernah Pak. mengikuti program entah pergantian kurikulum dan sebagainya. Hal seperti ini terjadi enggak di masa-masa seperti itu ketika ada program baru selain sekolah penggerak ini? Maksudnya di belakang guru-guru kami ini membicarakan seperti ini, tapi ketika dirapat oke, kayaknya mendukung, tapi ketika di belakang banyak yang berkeluh kesah. Hal itu terjadi enggak Bu Jenny? Iya Pak, benar, pernah Pak. Oh, ya gitu. Tapi ya sudah, setelah itu dijalani, kemudian saya memberikan motivasi, kemudian memberikan pengertian segala macam tentang hal-hal yang baru itu, akhirnya ya mengikuti. Memang itu kebijakan dari pemerintah dan wajib kita ikuti. Jadi mereka akhirnya paham gitu dan mau gitu Pak. Dan akhirnya lancar ya Bu sampai kegiatan. Ya, alhamdulillah gitu. Pak. Untuk kegiatan. Kira-kira ke depannya, tadi Bu Jenny sempat bilang, saya kok pesimis ya Pak, ini banyak yang ngobrol di belakang, padahal sudah saya sosialisasikan oke semua, kita dapat dukungan. Kira-kira teknis yang dulu bisa nggak kira-kira diterapkan ke sekarang, dalam artian ada motivasi dari Bu Jenny dan sebagainya, itu bisa nggak dari Bu Jenny? Kira-kira dari Bu Jenny gimana? Baik Pak, sepertinya insya Allah bisa Pak, tapi butuh proses ya, butuh waktu dan butuh pendampingan Pak ya, butuh pendampingan dari fasilitator khususnya. Jadi ada kalau ada dukungan dari luar, kemungkinan dari pengawas, dari fasilitator, itu nantinya yang akan memicu semangat dari Bapak Ibu guru. Kalau dari saya sendiri itu ya terus terang masih kurang greget, karena suntikan supportnya itu masih kurang Pak. Jadi kami butuhkan di sini yakni support dari segala pihak, dari
komite pembelajaran, dari pengawas dan juga dari fasilitator itu semua merangkul Bapak Ibu guru kami, akhirnya sadar akan pentingnya sekolah penggerak ini, pentingnya mensukseskan program sekolah penggerak ini, dan harapan saya ke depannya guru-guru itu nanti akan paham, oh ini loh tujuan saya, tujuan dari kami, tujuan dari saya selaku kepala sekolah untuk mengikuti program ini, begitu Pak. Alhamdulillah, berarti sudah ada satu solusi ya mungkin dari benak Bu Jenny, ini akan saya terapkan lagi ini di program ini. Selain itu mungkin ada Bu Jenny yang ingin diterapkan selain solusi tadi, saya tetap harus membutuhkan berbagai semua pihak, saya harus memotivasi rekan-rekan guru saya. Ada lagi kira-kira yang khusus untuk Iya Pak. program kepala sekolah penggerak ini? Oke. Begini Pak, mungkin dari mohon dukungan dari fasilitator juga ya, nanti disampaikan kepada koordinator atau pengawas atau ke pusat ya. Mungkin ada reward lah gitu, ada reward bagi kami guru-guru yang sudah benar-benar menerapkan program-program di sekolah penggerak ini dengan baik, kemudian sudah melakukan hal-hal yang bermutu untuk sekolah. Kemudian yang kami harapkan juga Pak, selain itu kami butuh ada IHT, kemudian ada lokakarya yang akan memberikan pemantapan bagi Bapak Ibu guru dalam penerapan kurikulum Merdeka Belajar, seperti itu Pak. Oke, semoga lancar semua Bu Jenny. Dari Amin. sini karena keterbatasan waktu hari ini, ada yang bisa disimpulkan oleh Bu Jenny terhadap topik di mana ada kegelisahan, ada rasa tidak ada dukungan, namun tadi sudah menemukan, oh saya dulu pernah mengalami seperti ini di kasus lain, saya bisa menyelesaikan, dan ada tambahan lagi perlu penguatan ketika ada lokakarya dan sebagainya. Apa yang bisa disimpulkan untuk coaching hari ini, Bu Jenny? Baik Pak, jadi kesimpulan dari coaching kali ini yakni dengan tujuan dan harapan yang tinggi dan harapan yang baik, pasti ada jalan dari semua itu, pasti menemukan jalan, seperti itu Pak. Mungkin. Terima kasih Bu Jenny, tetap semangat. Sampai bertemu di sesi coaching berikutnya. Saya Heri. Terima kasih Pak waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Bu, ini gimana? Saya close dulu merekam ulang atau saya teruskan enaknya? Di close dulu ya. Okay. Nanti bisa yang rekam tetap saya atau Bu Jenny? Pak, nyenengan Pak, karena hostnya nyenengan saja ya? langsung. Tetap bisa ya itu ya Bu. Kita close rekaman ini terus nanti ngerekam yang selanjutnya tetap bisa ya. Oh gitu, saya coba. Saya cobain Pak. Nanti ini berarti ditutup rekaman dulu gitu. Langsung juga enggak apa-apa sih Pak, biar enggak dua kali. Oke, siap. Saya ini sekarang. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bu Jenny. Iya, salam kenal Pak Kendri. Ini belum pernah ketemu ya? Ya, belum pernah. Iya, baru hari ini Bu Jenny. Baik Pak. Untuk pertemuan hari ini, tapi Pak Kendri sudah tahu ya profil saya sebelumnya. Iya, jadi kemarin mati kirim sama Bu Jenny CV-nya, terus sempat baca-baca dan wah kagum sekali nih. Ketika saya banyak permasalahan ketemu Bu Jenny ini di sini. Alhamdulillah, moga-moga nanti terpecahkan. Amin. Kita sama-sama ini Pak ya, sharing. Jadi anggap saja sebagai teman gitu Pak. Jadi untuk bisa saling mengisi. Nanti kalau ada hal yang perlu saya saya bantu, akan saya bantu. Baik Pak, ini tujuannya Pak Kendri untuk diadakan coaching, minta untuk diadakan coaching, kira-kira apa Pak untuk coaching kali ini yang akan dibicarakan? Ini saya ingin membicarakan yang saya alami sekarang Bu Jenny, yaitu kalau dibuat judul topik itu saya tulis judulnya itu
BIMTEK kelas 71 Bu Jenny. Wah, Maksudnya begini ya. Ini BIMTEK iya. kelas 71 ya. Boleh langsung saya bercerita ya Bu Jenny ya. Boleh Ya Pak, yang boleh. saya rasakan. Jadi kemarin juga yang profil sudah kita saling tukar, terus saya kirim ke Bu Jenny juga. Saya ini kan seorang akademisi dari perguruan tinggi Bu Jenny. Jadi istilah-istilah yang selama ini saya dapat di BIMTEK itu benar-benar awam bagi saya. Kalau disuruh semangat, saya tetap semangat. Tapi benar-benar materi yang saya dapatkan ini harus saya ulang lagi di malam hari. Kemudian besoknya ketemu lagi. Bahkan sampai saya itu ketukar-tukar. Ketika saya, misal contoh hari ini, kita bicara coaching, pikiran saya di 4P kemarin. Atau kemarin waktu kita pelajaran 4P, Bu, karena itu ada asinchronious yang sudah boleh membuka terkait coaching. Di pikiran saya itu coaching, jadi kadang terbalik-balik. Ya ini yang saya rasakan. Jadi dalam intinya ini pengalaman baru bagi saya. Tapi kenapa kok apa ya usia ya Bu ya? Tapi saya kira tidak. Saya juga Ya berusaha dengan Pak, keras. ya. Saya itu begitu susah untuk menyerap materi, memadukan ini. Saya harus memakai hal ini. Jadi saya ibaratkan begini. Saya ini sedang dikasih banyak alat. Contoh kalau dianalogikan ada pisau, ada gergaji, ada pedang. Nah, Ya, cuma saya itu kadang-kadang bingung ketika saya pegang apel, harusnya saya pakai pisau untuk mengkupas, itu keliru gergaji. Itu yang saya rasakan di sini. Di kelas ini ya. Kalau semangat saya tetap semangat dan wah, luar optimis saya biasa ingin Pak, ya. ya. Oke. Iya, iya Pak. Melihat apa namanya, mendengar ceritanya Pak Gentry tadi luar biasa, semangat ya, kata apa, yang semangat, Itulah pokoknya semangat. semangat ya, awalnya semangat. Oh iya, dari cerita Pak Gentry itu tadi, bagaimana apa untuk mengikuti BIMTEK 71 ini, tujuan awal Pak Gentry mengikuti itu kan itu sudah ditetapkan ya. Harapan Pak Gentry untuk pengembangan diri itu seperti apa Pak? Ya, jadi gini, awalnya saya itu kan tidak tahu menau terkait program sekolah penggerak, bahkan guru penggerak pun program yang sudah lebih dulu ada, itu juga saya tidak tahu karena memang jarang melihat artikel-artikel tersebut. Ketika saya coba ikut mendaftar di pelatih ahli waktu itu, fasilitator, kemudian diganti sekarang menjadi fasilitator, itu memang bagi saya kebutuhan. Jadi mindset awal saya bukan program Kemendikbud ini yang membutuhkan saya, tapi saya yang membutuhkan program ini karena salah satu tuntutan di perguruan tinggi kami adalah dosen itu harus bekerja di luar, dalam artian bekerja yang bisa linier dan bisa dilakukan sebagai beban kerja dosen. Ini yang tetap saya pegang sampai sekarang, Bu Jenny. Jadi harapan saya semangat saya ini karena kemarin kita itu beda ya Bu Jenny, maksudnya di pelatih ahli yang kedua ini kita SK terima duluan, penempatan terima duluan, beda yang pertama. Jadi seolah-olah saya itu GR, ya saya sudah lulus, tapi gimana memacu semangat saya? Saya lulusnya ini kan 1 tahun, saya ingin periode kedua dan ketiga tetap bisa berbakti di program ini yang gambaran jangka panjang saya. Oh iya, baik Pak. Dari itu tadi yang gambaran jangka panjangnya Bapak itu luar biasa. Kira-kira upaya apa Pak yang Bapak lakukan? Tadi sudah bercerita kalau apa namanya pisau seperti gergaji atau apa kadang salah-salah itu. Nah, upayanya Bapak untuk menyelesaikan solusi itu seperti apa Pak biar tertata? Ini saya harus memahami si apa materi yang satu dan yang lainnya itu tidak tertukar-tukar kayak gitu. Itu gimana Pak? Upaya Bapak? Kemarin yang saya lakukan ya 1 minggu ini ada satu upaya, mungkin ini nggak bisa ditiru atau jelek kalau ditiru orang lain Bu Jenny. Jadi kita semua akan tahu kegiatan fasilitator ini kan juga kita punya kegiatan pokok di lain. Seperti saya ini juga mengajar. Akhirnya saya harus korbankan terutama minggu ini karena minggu ini nggak ada libur BIMTEK-nya ini, mulai Senin sampai Jumat. Saya kemarin sampai ngorbankan jam ngajar, dalam artian ngorbankan ini yang harusnya memang di konsep sudah tatap muka, itu kemarin saya teknis daring dan itu pun malam baru saya kasihkan
kelasnya. Jadi hal-hal ini yang mungkin saya lakukan, artinya saya menempatkan mana prioritas yang harus saya dulukan dulu. Dalam artian bukan berarti yang pokok saya untuk mengajar saya tinggalkan, enggak, tapi karena ini ada kebutuhan mendadak di mana materi yang saya nggak bisa ketika hanya mengikuti sinkron 2 jam, jam 8 sampai jam 11, nggak akan bisa dengan latar belakang saya yang baru mengenal, maka saya harus berulang, maka harus ada yang harus saya kurangi di tupoksi saya. Itu yang bahasa agak keren. Yang nggak kerennya adalah Ibu Zeni. Yang biasanya saya ada jam main, misalnya main ke warung kopi, angkringan, itu saya kurangi sekarang. Saya lebih banyak di rumah, pegang HP, kurangi lihat-lihat lagi sampai ketiduran ya. Mungkin itu ya yang saya lakukan sementara ini. Tapi mungkin butuh masukan ini Bu Zeni, apakah ada solusi lain kira-kira selain itu? Itu dari saya. Ya. Oke, luar biasa Pak Kentri. Semangatnya luar biasa ya. Ini yang saya pegang teguh ya ini semangat. Nah, itu Pak. Dari beberapa hal yang Pak Kentri sampaikan tadi itu terkendala dengan jadwal juga ya, jadwal yang bertabrakan, kemudian tidak bisa memanage jadwal, masih belum bisa memanage jadwal dengan baik. Nah, untuk kedepannya ini pastilah banyak hal yang dilakukan dan harus memanage jadwal dengan baik. Nah, itu kalau saya tadi Pak Kentri tanya solusinya bagaimana. Selain itu dari Pak Kentri sendiri kira-kira solusinya seperti apa, langkah ke depannya untuk menuju ke depannya nanti setelah BIMTEK ini kan pasti sudah mulai bertugas nih. Kira-kira gimana Pak? Ini gambaran sementara saya di sini. Jadi setelah BIMTEK ini, kalau melihat yang sudah di-share dari para narasumber, kegiatan kita kan sudah terschedule. Jadi tiap bulan tinggal nanti terschedule bulannya, tinggal nanti kita yang FSP ini mencari kesepakatan dengan sekolah sasaran. Kira-kira harinya apa di dalam bulan-bulan tersebut. Mungkin evaluasi dari yang kemarin yang belum saya tata ini. Jadi BIMTEK dan tupoksi saya selaku pengajar ini kan ibaratnya belum saya tata, mengalir aja. Mungkin yang ingin saya lakukan adalah lebih saya tata lagi, terutama di hari-harinya itu. Karena bulan kan sudah pakem dari Kemendikbud, dari P4TK sudah mengeluarkan bulannya, maka harinya itu yang akan saya tata biar tidak berbenturan, ataupun kalau benturan nanti seperti yang biasa saya lakukan ya mengganti harinya. Kalau kemarin saya tidak sempat mengganti hari, misal mengganti hari jam ngajar yang kesepakatan seperti itu. Mungkin itu Bu Jenny yang terpikir sementara ini di sini. Iya Pak. Mikirnya barusan ini ketika Bu Jenny tanya, ketika tadi nggak ada rencana ngomong gini, nggak terpikirkan, isinya bingung aja gitu. Pasrah, bingung, tapi tetap semangat. Gak usah bingung Pak, optimis ya Pak ya, optimis tetap semangat seperti itu. Nanti kami saling berkolaborasi seperti itu ya, kita saling berkolaborasi agar nanti Pak Kentri juga bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, sebelum kita akhiri untuk sesi ini Pak, mungkin ada harapan lain Pak dari pemecahan solusi-solusi itu tadi, ada harapan ke depannya, harapan yang sangat cemerlang untuk karir Bapak atau untuk pribadi Bapak sendiri itu apa Pak kira-kira? Kalau harapan secara umum ke depannya ya harus siap jalan dua-duanya di sini. Maksudnya mungkin karena awal-awal sekarang akhirnya istilahnya masih tercapek-capek atau terpontang-panting sana sini, tapi saya yakin kalau ini sudah berjalan, apalagi dari target saya ini bisa 2-3 lagi, 2 tahun 3 tahun lagi tanda tangan kontrak lagi, ini target saya. Amin. Jadi, tapi tetap tidak meninggalkan tupoksi saya, karena saya melamar menjadi FSP ini karena tuntutan dari profesi saya. Nanti kalau saya korbankan malah jadi kebalik-balik, saya kena makan karma nanti. Tapi tetap target 3 tahun pengennya itu. Mungkin itu jangka panjangnya. Iya, luar biasa Pak Gentri, luar biasa harapannya, sangat indah sekali. Baik Pak,
karena waktunya sangat terbatas ya Pak untuk pertemuan Siap, kita. Bu Mungkin Jenny. nanti bisa kita sambil ngopi, sambil makan soto di Siap, Lamongan ya Pak untuk siap, Bu. ngobrol itu. Cuma ada yang satu sayangkan ini di tempat Bu Jenny, saya baca Gimana? kemarin Bu Jenny kan di Lamongan. Saya Iya tuh Pak. nyari soto Lamongan di Lamongan itu tidak ada. Loh, Justru saya ad- nemunya itu soto Lamongan ada di betul. Madiun, ada di Kediri, ada di Blitar itu. Heran saya. Berarti nggak bisa jauh-jauh ke sini ya Pak? Iya, saya di Lamongan nyari soto yang tulisannya soto Lamongan, nggak ada. Bu. Iya, nggak ada Pak. Soalnya sudah di Sudah Lamongan. di Lamongan. Terima kasih banyak Bu Iya. Jenny. Iya Pak, sebelum kita tutup ya Pak, saya Hmm. minta kira-kira kesimpulannya apa Pak untuk coaching kita kali ini? Yang saya simpulkan dari tadi saya sempat merasa ada kegundahan, ada kejadian. Yang saya simpulkan kayaknya hanya perlu waktu Bu Jenny. Maksudnya perlu waktu menata lagi, mengevaluasi dari setiap kegiatan dan tetap mempertahankan semangat itu aja. Itu yang bisa saya simpulkan. Iya, terima kasih. Alhamdulillah baik ya Pak. Ini nanti kita saling berkolaborasi, bisa nanti ngobrol-ngobrol lagi di lain kesempatan. Kita saling sharing gitu ya Pak untuk demi memajukan pendidikan yang ada di Indonesia ini. Baik, cukup Pak dari saya. Mohon maaf atas keterbatasan waktunya ya. Senang sekali bertemu dengan Pak Kentri. Assalamualaikum. Sama-sama Bu Jenny. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti yang kirim rekaman jenengan ya Pak berarti yang